Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya nambo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambona nambo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun dan para tetamu Allah Masjid Baitul Haq dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu membawa berkah dan bohong itu membawa musibah. Maka kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah. Beliau menyampaikan pesan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, "Ma qamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar illa sami'tuhu." Tidak pernah Kangjeng Nabi ketika naik di atas mimbar untuk memberikan wejangan, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan khutbah, kecuali aku mendengar satu ayat yang selalu beliau bacakan. Apa ayat itu yang selalu dimuqaddimahi dengan ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Nabi selalu menegaskan setiap pertemuan, setiap tausiah, setiap khutbah dengan kalimat itu. Firman Allah, bahwa wahai orang-orang yang beriman, yang iman akalnya, iman hatinya, iman perbuatannya, yakin kehidupannya kepada Allah, believe in God, harus yakin bahwa bertakwalah engkau kepada Allah. Itu pesan Kangjeng Nabi lewat firman Allah. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida, tolonglah berkata yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan engkau ke dalam keberkahan hidup. Sedangkan lawannya, dusta itu adalah mencederai hidup. Kalau kita dusta kepada Allah, dusta niatnya, dusta amalannya, dusta kesaksiannya, itu mengundang kepada kemusibahan hidup. Maka izin punten, jujur itu sampai dikatakan Nabi menyampaikan kepada kita, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu berkata jujur, berbuat jujur dan berniat jujur. Sebab kata beliau, inna sidqa yahdi ilal birru. Karena jujur itu adalah embrio. Jujur itu adalah bibit berbagai macam kebaikan. Kalau dia jujur, kebaikan akan datang kepada mereka. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan berbagai macam kebaikan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hidup yang berkah. Punten sekali bahwa memang kalau dari para ahli mufassir menyampaikan as-sidqu itu sifat Kangjeng Nabi. Sifat Kangjeng Nabi yang melekat pada kehidupannya, melekat pada jiwanya, melekat pada pundak dan pikirannya ada 4. Maka orang yang beriman berkewajiban ngikutin sifat ini. Pertama, Kangjeng Nabi itu sangat didominasi dengan 4 sifat. Pertama, sifat amanah. Dia mengamankan dirinya dengan Allah, mengamankan umatnya dari api nerakanya Allah. Dia amanah. Nah, amanah ini landasannya adalah as-sidqu, jujur. Kemudian tidak mungkin dia bisa jujur, tidak mungkin dia bisa amanah kalau tidak nomor 3, namanya fathonah. Dia pandai dan pintar. Kepandaiannya, keamanahannya, dan kejujurannya disiarkan, dipublikasikan dengan sifat yang keempat, tabligh. Nabi suka mempublikasikan kebenaran. Kalau ada kebohongan jangan dipublikasi, jangan di-share. Yang di-share adalah kebaikan saja. Tetapi kalau kebohongan boleh di-share di depan mahkamah. Ya, di depan yang dibutuhkan. Maka punten sekali, jujur itu adalah embrio berbagai macam kebaikan. As-sidqu, para mufassir mengatakan bahwa jujur itu namanya kuat artinya. As-sidqu
arti lain dari kata jujur adalah kuat. Maka lihat orang-orang jujur, orang-orang yang kuat. Kuat kedudukannya, kuat kekuasaannya, kuat posisinya. Itu kejujuran. Ada satu kisah datang dari Baghdad. Ada seorang ibu single parent. Punya anak soleh. Kemudian dititipkan kepada para pedagang untuk bawa ke Baghdad untuk belajar. Si ibu ini titipin uang ke anak ini. Nah, silahkan di Baghdad sana banyak para ulama besar. Belajarlah kepada mereka. Mama hanya punya uang segini, titip ya nak. Kamu belajarlah ke sana, bukan untuk main, untuk belajar. Pergilah ke Baghdad. Di tengah jalan ada begal. Ibu tahu begal? Apa begal tuh ya? Pencuri lah gitu ya. Ya begal di tengah jalan. Oh semua diperiksa, diambil barang-barangnya. Tetapi pas giliran anak ini, coba periksa nih anak. Kata pimpinan begal itu. Pas ketika diperiksa, dia jujur Pak. Kamu bawa apa? Saya bawa diri. Bawa apa lagi? Bawa baju. Di tas bawa ada uang titipan mama. Si pimpinan begal, ini anak jujur sekali ya. Lihat bagaimana kejujuran mengubah niat buruk si begal. Tolong jangan kembalikan semua uang yang kamu rebut kepada mereka. Akhirnya rombongan pedagang itu selamat. Karena di rombongan itu ada yang jujur. Itu menyelamatkan. Maka punten kalau dari lini kehidupan negara ini. Semua jujur aman negara ini Pak. Aman. Baldatun, Thayyibatun, Warabun Ghafur. Bunda mau tahu siapa itu anak? Anak itu namanya Imam Syafi'i. Kejujuran itulah. Maka Kangjeng Nabi bisnisnya hebat, Al-Amin. Orang yang jujur, Mr. Trust, Mr. Clean. Dia berkah hidupnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Tadi disampaikan bahwa kejujuran itu adalah embrio atau bibit kebaikan bagi kita. Tanda-tanda seseorang itu munafik juga itu adalah di situ juga, bahwa dia jika berkata dia berdusta gitu. Jadi pertanyaan saya, dalam Islam bagaimana sikap kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu jujur atau tidak gitu. Mungkin pertanyaannya umum, tapi mungkin itu banyak yang kita ketemukan di dalam kehidupan gitu. Demikian Ustaz. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyebut jujur ada tandanya, lawannya munafik karena kemudian ada tandanya. Kita lihat coba yang munafik. Rasul bersabda ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji suka mengkhianati, wa idza tumina khana, dan tatkala dikasih amanat suka khianat. Sebaliknya kalau jujur itu adalah dikasih amanat tuh dijagain betul. Amanat. Oh contoh kadang untuk ngetes tuh saya pernah bisnis sama dia dan saya pernah tidur sama dia, bahkan pernah musafir 3 hari sama dia. Dia orang jujur. Akan ketahuan. Memang dalam satu pertemuan tidak kelihatan langsung. Satu yang kedua ketika dia dikasih punten. Kalau berkata selalu dalam sesuai yang aslinya. Mohon maaf izin sekali. Kata Nabi jujur itu adalah akhlak. Ya, embrio segala kebaikan. Nah akhlak itu adalah dia langsung kelihatan. Contoh, ada seorang nenek-nenek jatuh. Spontanitas itu akhlak. Maka kalau tidak spontanitas itu kadang pencitraan. Ada nenek-nenek jatuh, ya. Si orang pemuda respect segera menolongnya. Nenek kenapa tuh nenek jatuh? So dibangunkan. Ini orang akhlak, dia orang yang baik. Tapi kalau yang tidak refleks, nenek jatuh dipoto dulu. Ini menurut podcastnya dipoto dulu gitu ya. Habis nenek pakai high heel jatuh gitu. Nah maka punten lihat kalau pertama kalau lihat orang jujur lihat refleksnya. Akan ketahuan jujurnya gitu. Maka oleh karena itu persis seperti tadi apalagi kalau pakai sumpah. Contoh Kang Rasid demi Allah Kang ini comro ada oncomnya gitu.
ya Allah itu oncom, comro itu kan hal yang remeh. Maka harus pakai sumpah. Ini orang sudah mulai tidak dipercaya. Oncom saja harus pakai sumpah. Demi Allah Kang, ini ada oncomnya di jeroknya, comro itu. Ini orang sudah mulai tanda, ini jarang kurang amanah nih. Nah sumpah itu jangan diumbar atuh, jangan diumbar. Maka sumpah jabatan, itu saya jadi presiden bersumpah, oke. Saya jadi dokter bersumpah. Karena jabatan itu adalah mahal dan itu amanah. Maka harus pakai sumpah. Kalau comro pakai sumpah mah, aduh kecuali comronya pakai emas, nah silakan pakai sumpah gitu ya. Jadi contohnya tanda-tanda yang tadi jujur itu adalah lihat dari refleksnya. Oh ini jujur. Yang kedua punten bunda, punten sekali ayahanda, dari raut wajah sudah kelihatan. Raut wajah itu dari tutur kata, kemudian memang orang-orang pembohong itu membius. Orang-orang pendusta itu membius. Dia bangun dulu kepercayaan, dia sebut pejabat A, dia sebut penguasa B. Ini teh anaknya apa cucunya? Bukan, saya pegawainya. Kan gitu ya. Jadi punten sekali, jadi jujur itu sekali lagi punten yahdi ilal birri. Dia akan mengarahkan si pelakunya kepada kebaikan. Lihat dari tutur katanya, sopan santunnya, insya Allah ini orang-orang jujur. Karena tidak mungkin orang yang pendusta itu bisa baik tutur katanya. Kadang perilakunya itu dusta. Mau diselimuti apa saja, mau didesain apa saja, terbuka oleh Allah Pak. Dibukain. Maka punten kata Nabi, yakin betul, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan jujur niatnya, jujur perilakunya, jujur ucapannya, dan jujur perbuatannya. Dan itu semua akan mengantarkan kepada kesurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu cukup adanya tentang tanda-tanda orang-orang yang jujur. Kalau ketemu orang munafik, itu sudah virus itu. Lihat iblis, bagaimana dia memoles dirinya. Ini minan nasihin kepada Nabi Adam tuh. Aku adalah penasehatmu wahai Adam. Dia sudah dusta kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam terprovokasi dengan bohongnya iblis. Sampai mengatakan, wahai Adam, betahkah di surga? Betah. Taib. Kalau mau betah, makan itu buah huldi. Karena dari bohong itu, dia mengantarkan kepada dosa berikutnya. Punten, Nabi bersabda, wa iyyakum al-kadzib, waspada dengan kebohongan. Sebab kebohongan itu tanda orang munafik, waspadai kemunafikan itu. Sebab dia yahdi ilal fujur, dia bisa mengarahkan kepada kemaksiatan yang berikutnya. Setelah dia berbohong, Nabi Adam terprovokasi, apa efeknya? Nabi Adam diusir ke bumi. Maka kita jangan berteman sama orang munafik, jangan berteman sama iblis. Bapak kita jauh dari iblis, maka kita mendekatin iblis. Maka kenapa iblis dikatakan nama iblis? Ya, karena maaf ya, kedustaan itu bisa mengantarkan kepada berbagai macam kemaksiatan. 1, 2, 3. Akhirnya iblis berkata, ya Allah, dalam kitab Jawami'ul Kalim, karangan Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, bahwa iblis itu nama aslinya bukan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Azazil namanya, dia sendirian. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, iblis ini ahli ibadah Pak, ahli ibadah. Mau tahu bunda ibadahnya 70.000 tahun ibadahnya. Sampai dia jadi pemimpin malaikat dan di surga nanti. Gara-gara bohong, habis itu ibadahnya. Rontok semua. Nah maka oleh karena itu, mohon maaf sekali. Ya Allah, aku kan ahli ibadah, cuman bohong 1 kali. Lihat, anggap remeh dosa, Allah mengusir iblis ke bumi. Akhirnya itu iblis putus asa. Ya Allah, engkau tidak beri gerasi, tidak diberi pengampunan, mohon maaf. Akhirnya iblis putus asa. Putus asa itu nama Arabnya iblis. Ablasa yublisu iblisan. Artinya adalah ajajil yang putus asa. Maka orang-orang yang putus asa adalah orang-orang iblis namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Rashid, menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Rashid mengutip surah Al-Ahzab ayat 70 tentang qaulan sadida, perkataan yang benar, tegas dan menjelaskannya. Dan bahwa orang yang berkata jujur ya adalah karakter Nabi, karakter utama Rasulullah SAW. Dan itu menjadi bibit atau benih kebaikan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya,
bagaimana agar karakter utama Nabi ini menjadi karakter utama juga di dalam lingkungan terkecil kita, di keluarga gitu. Bagaimana menerapkannya dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita, sehingga dari situ muncul bibit kebaikan yang akan menyebar ke masyarakat. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Masyaallah, terima kasih Kak Ijai. Karakter jujur ini sampai punten kandak kami, guru kami Profesor Dr. Quraisy Shihab, kakak kami di Mesir di Al-Azhar, beliau mengatakan jujur itu as-sidqu, kata lain dari kata ikhlas. Kalau buka di kamus bahasa Indonesia, jujur itu adalah tulus ikhlas. Dengan kata lain, bagaimana membenamkan sifat ini di suami kita, membenamkan sifat ini di istri kita dan anak-anak kita, di bangsa kita. Jadi ikhlas itu, mohon maaf ya, kanjun min kunujillah, itu adalah perbendaharaan milik Allah. Ikhlas, jujur itu pembenaran milik Allah yang dibenamkan di hati orang-orang yang beriman. Contoh, salah satu perbendaharaan itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu perbendaharaan Allah. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Kanjeng Nabi, bisa menyembuhkan 99 jenis penyakit. Begitupun jujur dan ikhlas, itu perbendaharaan Allah. Allah akan benamkan di hati orang yang beriman. Maka dengan kata lain, bagaimana supaya Allah membenamkan sifat ini di hati istri kita, di suami kita, di pemimpin-pemimpin kita. Nah, maka oleh karena itu ikhlas itu, mohon maaf sekali, jujur, ikhlas, tulus itu kalau saya menganalogikan, lihat dengan surat Al-Ikhlas. Bunda tahu surat Al-Ikhlas ya? Mohon maaf sekali, di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas kan di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya. Kedua, lihat, mah tolong papa bikinkan teh manis deh. Ya, teh manis. Dia nggak nyebut gulanya. Padahal yang membuat dia manis adalah gula. Bolehkah bikin teh gula? Tidak ada. Gulanya nggak disebut. Maka orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, dia siap tidak disebut oleh orang. Dia akan seperti akar, yang penting berbuah pohonnya. Maka oleh karena itu kata Kanjeng Nabi, kalau mau membenamkan sifat jujur, sifat tulus, sifat ikhlas adalah perbanyak sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berbanyak sholawat kepada beliau, kemudian membanyak merawat sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab punten sekali, maaf, sholawat itu adalah sumber berbagai macam kebaikan. Maka kalau boleh ketika anak-anak kita disuguhin sholawat, kemudian suami kita ayo mah sholawat, kepada anak kita sholawat, sampai mengatakan mohon maaf sekali ketika ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, sampai Allah pun bersolawat kepada Kanjeng Nabi, malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi ya. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi, karena pintu keberkahan itu ada pintu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan ketika merawat sholat, merawat sholawat, engkau akan dibenamkan sifat ikhlas dan tulus. Karena itu adalah kanjun min kunujillah. Semoga menampakkan ketaatan, menampakkan kejujuran, menampakkan keikhlasan. Allah ridho dia menjadi orang-orang ikhlas. Minal muhsinin, minal mukhlisin. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Pak, ada orang jujur hidupnya malah nggak bahagia, dan dari segi ekonomi ya Pak ya. Terus ada orang dusta malah hidupnya lebih bahagia Pak. Nah, dari apa penyebabnya Pak ya? Terus apakah kedua perbuatan antara dusta dan jujur itu ada hubungannya dengan keimanan? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Ketika dia mencoba tampil jujur, bahkan publik tidak menerima, terlampau jujur dia mah, gitu ya. Terus dikasih panggung orang-orang pendusta gitu. Itu sebuah presiden buruk sebetulnya. Maka punten, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sendirian di tengah hegemoni kemusyrikan, di tengah hegemoni kemunafikan, sendirian. Maka dia dikenal dengan Al-Amin. Bisnis dia Mr. Trust, sangat dipercaya. Dia Mr. Clean, bersih, jujur dalam bisnisnya. Tetapi punten, Allah membackup walaupun dia sendirian. Dia dengan istilah
kalau boleh dikasih analogi, orang jujur ini seperti ikan di tengah lautan. Ketika dia ikan itu hidup, dia tidak terbawa asin oleh air laut. Tapi ketika dia sudah mati hatinya, dia ikut asin oleh hegemoni asin laut itu. Nah maka punten sekali, jangan pernah takut Bunda, oh fenomena orang-orang jujur kok miskin ya ekonominya. Jangan anggap punten, dia menikmati kemiskinannya kok. Lebih baik pundak diinjak demi kehormatan, dibanding diangkat demi kehinaan. Jadi punten ya, jangan pernah percaya jujur itu backupnya adalah Allah. Lihat Allah berjanji lewat Rasulullah, innal sidqo yahdi ilal birru. Kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Kebaikan rumah tangganya, kebaikan. Punten, kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau terkontaminasi oleh orang-orang yang haram. Karena sekitarnya haram semua. Ya aman miskin loh. Tetapi punten sekali Bunda Ayahanda, keburukan hanya datang kepada orang-orang pendusta. Pendusta. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan dia menjadi orang musibah. Lihat, iblis laknatullah. Dari bohong, sombong diusir oleh Allah. Karena dia bohong. Maka bumi pun tidak akan menerima orang-orang pendusta itu. Maka oleh karena itu izin, apakah jujur dan bohong itu ada tanda-tanda bahwa dia orang-orang yang dari keimanan? Mohon maaf, al-iman wal haya kurona ujamian. Iman dan rasa malu itu adalah tanda dia tinggi keimanannya. Orang yang tidak punya malu itu maka dia akan berani dusta. Tidak punya rasa malu dia, maka dia kurang keimanannya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.